YouTube. Nah, kalian setorkan ke satu kelompok satu aja. Kalian setorkan ke Teams. Kalau tidak salah pertemuan 15, judulnya presentasi akhir. Kalian setor link YouTube-nya dan PowerPoint-mu yang ini. Satu kelompok satu aja yang kerja untuk nyetor ke Teams ya. Ini sudah mulai direcord. Oke. Mungkin untuk Alfi Fikri bisa ditutup. Rambutmu, oh my god, oh my love. Ini recordingnya matiin dulu dong, masa alar window aku. Recordingnya matiin dulu aja, kita pakai yang nanti mau akan dibuka ya. Ayo kamera dibuka, Agil sama. Memberikan kami kesempatan untuk berpresentasi. Jadi di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi tentang bahan olahan setengah jadi. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu ada Agil Raditya Junior, absen 3, Alfi Fikri, absen 5, Yasmin Akila Rahmawati, absen 14, Nasyiwa Irfah Berdanti, absen 27, dan Nagila Sabita Ramadhani, absen 28. Daging sapi. Daging sapi merupakan salah satu jenis daging merah yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu A. Daging berwarna alamiah, yaitu merah segar. B. Daging sapi muda berwarna merah. Daging sapi muda berwarna merah muda. C. Berbau khas daging sapi. D. Teksturnya kenyal dan padat. E. Daging berserat halus dan sedikit berlemak. F. Lemak berwarna kuning. Adapun jenis sapi potong dengan kualitas baik adalah yang pertama sapi Brahma, yaitu berasal dari India. Yang kedua sapi Buffalo, yaitu hasil persilangan antara sapi lokal Amerika, yaitu Catalo, dengan Bison. Daging sapi ini memiliki kandungan rendah lemak, rendah kolesterol jahat, dan tinggi protein dibandingkan dengan jenis sapi lainnya. Yang ketiga sapi Limousin, yaitu berasal dari Prancis. Yang keempat sapi Angus, berasal dari Skotlandia, mempunyai ciri khas kulit hitam dengan bobot besar. Daging sapi Angus dipercaya mempunyai kandungan rendah lemak dan serat-serat yang padat. Yang kelima, sapi Brangus, yaitu hasil persilangan dari jenis sapi Brahma dan sapi Angus. Yang keenam, sapi Hereford, berasal dari Inggris. Yang ketujuh, sapi Madura, hasil persilangan dari jenis sapi Bali dan sapi Zebu. Dan yang terakhir, sapi Bali, yaitu memiliki ciri khas berwarna putih. Kandungan nutrisi dalam 100 gram daging sapi yaitu 250 kalori atau kilokalori, 15 gram lemak, 6 gram lemak jenuh, 1,1 gram lemak trans, 26 gram protein, 18 mg kalsium, 2,6 mg zat besi, vitamin D7 IU, vitamin B6 0,4 mg, vitamin B12 2,6 maaf mikrogram. Yang ke-11 magnesium 21 mg. Jika diperhatikan dari kandungan nutrisi daging sapi di atas, terlihat bahwa daging sapi sama sekali tidak mengandung serat. Maka dari itu, konsumsi daging sapi harus dibarengi dengan asupan serat dari sayur atau buah. Next. Contoh olahan setengah jadi dari daging sapi yaitu kornet daging sapi, sosis daging sapi, dan pentol daging sapi. Dan hasil sampingnya itu ada rambak sapi sama abon sapi. Dan hasil jadinya itu ada steak, sate daging sapi, sama rendang. Sekian. Yang kedua daging ayam. Daging ayam termasuk daging putih yang memiliki ciri-ciri warna daging umumnya putih pucat, serat daging halus, konsistensi kurang padat, di antara serat-serat daging tidak terdapat lemak, warna lemak kekuning-kuningan dengan konsistensi lunak, bau agak amis sampai tidak berbau. Adapun jenis ayam yaitu ayam pedaging atau ayam potong atau broiler untuk dimanfaatkan dagingnya. Ayam petelur atau layer untuk dimanfaatkan telurnya, ayam hias atau ayam timbangan, dan ayam sabung. Adapun kandungannya yaitu sumber protein, tinggi niacin atau vitamin B3 dan vitamin B6. Niacin penting untuk menjaga kesehatan kulit dan sistem saraf. Niacin dan vitamin B6 juga diperlukan dalam metabolisme lemak, karbohidrat, dan protein dalam tubuh.
sumber mineral dan selenium yang sangat baik. Selenium merupakan komponen penting dari beberapa jalur metabolisme, termasuk metabolisme hormon tiroid, sistem pertahanan antioksida, dan kekebalan tubuh. Adapun keuntungannya yaitu untuk olahan setengah jadi lebih praktis, untuk hasil samping bisa dijadikan cemilan, dan hasil jadi untuk dikonsumsi harian. Adapun kandungan gizi pada daging ayam yaitu protein 18,2%, lemak 25%, kalsium 14 mg dari 100 gram, fosfor 200 mg dari 100 gram, besi 1,5 mg dari 100 gram, vitamin A 810, vitamin B1 0,08 mg dari 100 gram. Adapun olahan setengah jadinya yang pertama ada nugget ayam, sosis ayam, dan kornet ayam. Untuk hasil sampingnya ada ceker ayam, ada usus untuk sate ayam, bisa dibuat sate usus ayam atau usus ayam yang dibuat keripik. Untuk hasil jadinya ada ayam teriyaki, ayam suwir, dan ayam kecap. Yang ketiga ada daging kambing. Daging kambing adalah salah satu contoh dari daging merah. Beberapa ciri dari daging kambing adalah, yang pertama, daging kambing memiliki warna yang lebih merah dan cerah. Tetapi jika daging lama dibiarkan di suhu ruang, akan berubah menjadi warna merah pucat agak ungu. Yang kedua adalah daging kambing memiliki tekstur yang cenderung kasar. Serat daging kambing memiliki halus. Yang keempat adalah lemaknya keras dan kenyal. Yang kelima adalah memiliki warna lemak putih kekuningan. Yang keenam adalah daging kambing lebih empuk ketimbang daging sapi atau kerbau. Dan yang terakhir adalah daging kambing memiliki bau atau aroma yang lebih mencolok daripada daging sapi. Daging kambing yang terdapat di pasar dibedakan menjadi dua, yaitu kambing muda dan kambing tua. Next. Kandungan gizi daging kambing. Daging kambing merupakan jenis daging merah yang bisa dengan mudah ditemukan. Konsumsi daging merah dalam jumlah tepat bisa memberikan manfaat kesehatan. Daging merah mengandung nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan, termasuk zat besi, vitamin B12, dan seng. Daging merah juga menghasilkan protein lengkap. Protein lengkap mengandung semua 9 asam amino esensial. Protein yang didapatkan dari daging merah mengandung semua asam amino yang diperlukan untuk membangun dan memperbaiki otot. Daging merah juga merupakan sumber seng yang baik. Tubuh membutuhkan seng untuk membangun massa otot, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan membantu mendukung otak yang sehat. Orang menghindari mengonsumsi daging, seringkali kekurangan nutrisi ini yang berpotensi memengaruhi fungsi otot dan otak. Next. Daging kambing juga merupakan salah satu sumber zat besi, vitamin B, kolin, dan selenium terbaik. Vitamin B akan membantu tubuh bakar lemak, dan sedangkan kolin dan selenium mampu menangkal kanker. Untuk kandungan gizi daging kambing setiap 1 gramnya adalah, yang pertama ada 154 kalori, B 9,2 mg lemak, dan C 3,6 mg lemak. Lemak beda. Banyak orang yang salah berpendapat jika orang yang mengalami darah tinggi dilarang untuk mengkonsumsi daging kambing. Pendapat tersebut tidak sebenarnya benar. Orang yang menderita hipertensi masih boleh mengkonsumsi daging kambing. Hanya saja takaran atau porsinya dan proses pemasakannya wajib diperhatikan. Olahan setengah jadi daging kambing adalah, yang pertama ada dendeng daging kambing, yang kedua ada pentol daging kambing, dan yang terakhir adalah sosis daging kambing. Hasil sampingnya adalah rambak kulit kambing. Untuk hasil jadinya ada 3. Yang pertama sup kaki kambing, nasi kebuli kambing, dan nasi goreng kambing. Empat, daging kerbau. Daging kerbau merupakan salah satu contoh dari daging merah. Beberapa ciri-ciri dari daging kerbau. A. Warna lebih merah dari daging sapi. B. Serabut otot kasar dan lemaknya berwarna putih. C.
rasanya hampir sama dengan daging sapi. Adapun kandungan dalam daging kerbau adalah kandungan kalsium dan zat besinya daging kerbau lebih tinggi dari daging sapi. Jika dalam 100 gram daging kerbau terdapat kandungan kalsium 14, lemak zat besi 3,3, lemak dan lemak sebesar 0,5 gram. Lanjut. Olahan setengah jadi. 1. Sosis daging kerbau. 2. Pentol daging kerbau. Hasil samping. Rambak daging kerbau. Hasil jadi adalah 1. Becek kerbau. 2. Rendang daging kerbau. 3. Kerbau masak kecap. Alfi, mikrofonnya belum dinyalain. 5. Telur. Telur adalah pangan padat gizi. Karena telur merupakan sumber protein hewani, sumber asam lemak tidak jenuh, sumber vitamin dan mineral. Jenis-jenis telur. Telur ayam ada 2 jenis, telur ayam negeri ras dan telur ayam kampung. Telur ayam negeri ukurannya lebih besar dan bervariasi mulai 50 gram sampai 70 gram. Warna kulitnya agak coklat, sementara telur ayam kampung bentuknya kecil. Warna kulitnya agak putih, bagian cangkang kuning lebih besar dan berwarna agak oranye dibandingkan telur ayam negeri. Telur angsa paling besar dibandingkan telur ayam dan telur bebek. Beratnya antara 100-120 gram per butir. Putih telurnya lebih kental dibanding telur ayam. Baunya amis seperti telur bebek. Belum banyak dipakai dalam dunia kuliner karena memang agak jarang dijual di pasaran. Telur bebek disebutkan telur itik, kulitnya berwarna hijau, berbiru-biruan, ukurannya lebih besar dibandingkan telur ayam. Bagian kuningan berwarna kuning, tua, oranye dan besar, baunya lebih amis dibanding telur ayam. Cocok untuk isi martabak atau dibuat telur asin. Telur puyuh, bentuknya paling kecil dan mungil dibanding jenis telur-telur yang lain. Kulitnya tipis dan bercorak bintik-bintik karena bentuknya kecil, seperti sering dipakai sebagai pelengkap sup atau dibuat isi adonan bakso. Selanjutnya. Adapun kandungan telur, yang pertama riboflavin vitamin B2, yang kedua vitamin D, yang ketiga vitamin E, yang keempat pantothenit asam vitamin B5, yang kelima vitamin B12, yang keenam vitamin A, yang ketujuh zat besi, yang kedelapan fosfor, yang kesembilan folat, yang ke-10 yodium, yang ke-11 selenium. Jika diperhatikan dari kandungan telur sangat baik untuk tubuh. Olahan setengah jadi telur, telur asin, mie telur, telur nugget. Hasil samping rebusan bodi telur. Hasil jadi telur mata sapi dengan teknik sunni sit up di atas roti panggang bagian dari sarapan ala Amerika. Telur gulung dan telur dadar. Sudah? Sudah ya ini ya? Baik.
Terima kasih atas presentasinya. Saya mau komentar. Yang pertama, untuk yang apa ya? Tapi ini melanda semua sih. Jadi yang namanya PowerPoint itu kan memang hanya poinnya saja yang dituliskannya. Nah, kebanyakan dari antara kalian itu yang dipresentasikan itu ya apa yang ada di PowerPoint. Padahal yang benar adalah presentasi itu adalah keterangan lisan yang memperjelas apa yang ada di PowerPoint-nya. Someday, kalau kamu misalnya ada acara presentasi lagi pas SMA, lebih baik yang di PowerPoint itu hanya poin-poinnya saja, dan itulah gunanya kamu menjelaskan lebih lanjut tentang poin-poin yang kamu tuliskan tadi. Jadi bukan melulu membaca dari PowerPoint-nya ya. Baik, yang kedua, untuk membaca yo. Jadi kalian bacanya antara tanda koma, titik, titik dua, itu intonasinya masih kacau. Diperbaiki karena mau SMA ya. Jangan sampai bacanya ditawabrai koma, titik ditabrak aja dengan intonasi yang flat gitu. Untuk selanjutnya, masalah tampilan PowerPoint-mu bagus. Dan untuk kelengkapan materimu luar biasa lengkap. Ya, jadi ini over dari yang saya minta. Saya mintanya enggak gini, tapi kalian memberi saya 150% ini ya. Tapi saya mau mengajukan dua pertanyaan aja kepada Naswa, Naila, Akil, Jasmine, dan Alfi. Yang saya tanyakan adalah, yang pertama, teknik memasak atau proses pemasakan seperti apa yang baik, yang sehat, untuk daging-dagingan yang telah kamu kemukakan. Ada daging kerbau, sapi, tadi ya ayam. Kemudian yang kedua, saya mau mau bertanya tentang tadi ada salah satu slide kalian yang berkata menginformasikan bahwa putih telur itu adalah hasil samping dari telur. Nah, saya minta penjelasan lebih lanjut tentang itu. Silakan. Kalau Permisi Mem, saya mau menjawab untuk teknik masak yang daging itu bisa dengan cara dipanggang atau direbus untuk yang bagus. Direbus atau dipanggang. Kemudian tadi Naswa sempat mengemukakan masalah darah tinggi, hipertensi. Itu saya lihat kan tadi ada informasi bahwa kalau hipertensi itu bukan tidak boleh, tapi harus memperhatikan porsi ya. Kalau tidak salah takaran dan cara memasak. Lah itu menurut kalian apa cara memasak yang terbaik untuk penderita hipertensi, khususnya untuk makanan daging kambing? Kalau saya mungkin memilih daging kambing yang tanpa lemak gitu, Mem. Terus kombinasikan dengan sayur atau buah. Jadi sayurnya buat makanan, buahnya atau bisa dimakan atau buat jus gitu. Kalau saya sih gitu jawabannya, Mem. Berarti masaknya seperti apa yang menurutmu paling benar, paling sehat untuk dagingnya? Dalam, Mem, maaf tadi suaranya putus-putus. Iya. Dimasak seperti apa? Mungkin kalau untuk yang kombinasikan dengan sayur itu contohnya asam-asam daging kambing, terus minumannya bisa jus sirsak gitu, Mem. Oke. Baik. Oke, sip. Karena juga untuk menghilangi rasa enaknya dan kemudian mungkin ada antioksidannya ya. Kamu pakai belimbing bulu itu juga kombinasi karena dia juga salah satu jenis sayuran. Terus kemudian monggo yang kedua, untuk yang pertama sudah, yang kedua saya tadi kepo dengan putih telur adalah hasil samping dari telur. Mohon maaf Mem, tadi untuk hasil sampingnya ya Mem ya?
Untuk hasil samping putih telur itu mungkin bisa dimasukkan ke dalam adonan yang hanya membutuhkan putih telurnya. Maksud saya di sini, apakah benar putih telur itu hasil samping dari telur? Gimana, Enggak. Alfi? Enggak, gimana, Alfi? Berarti salah nomor poinmu mau. Iya. Loh, kok iya? Aku apa? Gimana yang benar? Gimana yang benar? Jadi gini, dari samping. Ini samping. Nih. Mungkin dibantu cowok yang satunya, Akil. Putih telur merupakan hasil samping dari telur. Saya tadi menangkap itu di PowerPoint slide keberapa tadi. Kalau itu memang salah, berarti yang benar apa? Saya paham sih, penangkapan kamu biasanya gini, putih telur yang dijual di abang-abang sayur, itu kan buangan karena seseorang hanya memakai kuningnya untuk kue atau untuk bahan masakan yang lainnya. Jadi, tapi putih telur itu masih bisa dijual dalam bentuk kukusan, nggak salah, atau rebusan. Tapi yang perlu saya tanyakan ulang, apakah benar putih telur merupakan hasil samping dari telur? Iya, karena putih-putih itu bisa telur bisa melindungi air. Ya, tinggal satu pertanyaan itu yang menarik perhatian saya. Jadi gini, Anda tahu telur? Di samping, ya betul. Telur itu Anda tahu nih? Nggak tahu. Karena nggak tahu yang lainnya. Mungkin yang belum Akil, mungkin Naila bisa bantu. Kan maksudnya hasil samping itu berasal dari sisa seperti kulit. Hasil samping itu tidak murni sisa, tapi itu adalah bonus yang kita dapatkan jika kita memelihara hewan-hewan tertentu yang bisa dikonsumsi. Hasil utamanya tentu saja daging hewannya sendiri ya. Nah, sekarang tinggal dipelintir aja, apakah benar putih telur merupakan hasil samping dari telur? Kalau misalnya bukan, yang benar gimana? Oh, enggak ada ide KB. Mungkin Nasu ada itu. Permisi Mem, saya izin menjawab. Menurut saya putih telur itu bukan hasil sampingnya, tapi karena putih telur itu hasil utama dari telurnya itu. Gitu, Mem. Makasih. Sebenarnya yang hasil samping siapanya? Kulit cangkangnya, Mem. Bisa kau makan kah? Gak bisa, Mem. Nah, loh. Jadi gini, Kulit mungkin bisa ditumbuk untuk pupuk. Oke, itu kalsiumnya tinggi. Itu bisa buat apa? PCO, pupuk cair organik itu. Cuma ayo sedikit dipleset, jangan sampai kepleset gara-gara putih telur dianggap sebagai makanan yang apa ya? Yang sisa gitu loh. Sebenarnya yang hasil samping itu siapanya? Jadi kan gini tadi kan kalian angkat apa tadi daging sapi ya? Apa tadi ya hasil sampingnya daging sapi apa?
Rambak Kulit. sama abon sapi. Rambak. Rambak Abon itu itu hasil samping? Abon itu hasil samping kah? Hasil utama ya, Mem? Hasil utama. Hasil utama yang diolah setengah jadi, Jadi. say. Ya. Tadi apa-apa? Rambak, oke. Terus kemudian? Rambak sama abon sapi doang. Abon sapi. Saya tanya hasil samping, guys. Abon itu Rambak. memang nah, rambak toh. Rambak toh. Oke. Kemudian tadi apa satunya? Daging apa tadi? Daging ayam? Daging ayam itu hasil sampingnya atau ususnya. Ususnya itu bisa dibuat sate usus sama Oke, keripik oke. usus. Oke. Cekernya, oke. Daging kerbau? Hasil sampingnya? Plus minus sama dengan sapi ya. Oke, daging kambing, oke, plus minus sama dengan sapi. Kamu tak pancing tapi nggak kepancing. Daging ayam hasil sampingnya? Telur ya, Mem? Yes. Siapa yang hasil samping berarti? Telurnya. Bukan putih telurnya. Kamu kok diskriminatif banget. Telurnya yang merupakan hasil samping. Jadi telur sendiri itu hasil samping. Karena bonus dong. Karena kan nggak semua telur gitu bisa bertelur kan. Nggak semua ayam bisa bertelur. Nah, pas pejantan kalian cuma dapat dagingnya doang ya. Mungkin bulu-bulunya juga sebagai kok ataupun ceker-ceker kerupuk cekernya. Tapi kalau misalnya kamu dapat telur berarti kan bonusnya. Itu hasil samping. Tapi karena komoditas prospek bisnisnya dan juga nutrisinya besar, itu akhirnya dikejar gitu. Tapi itu hasil sampingnya dari daging ayam. Utamanya adalah ayamnya, daging ayamnya, hasil sampingnya termasuk endok. Jadi endok itu hasil sampingnya. Karena bisa dapat bisa enggak telur itu. Tergantung usia ayamnya atau kelamin ayamnya, jantan atau betinanya. Tapi kalau dapat, itu alhamdulillah. Cuma sekarang memang tipis karena kebanyakan perusahaan-perusahaan peternakan itu malah melihara ayam untuk diambil telurnya, wale ya. Karena manusia kayaknya lebih cinta endok daripada daging ayamnya. Sepertinya karena endok itu praktis. Biasanya nggak punya apa-apa, punya nasi tinggal endok. Diceplok, nggak punya garam nggak apa-apa, nggak punya minyak nggak apa-apa, cukup di atas kepala yang sedang emosi aja dia udah matang bisa dimakan gitu ya. Gitu. Ya, jadi telurnya itu hasil samping ya guys ya. Itu sudah untuk pertanyaan pertama. Saya suka dengan apa tadi? Asam-asamnya. Itu selain menghilangkan enek juga ada buah dan sayur yang masuk ke sana ya. Kemudian untuk telurnya juga ya. Jadi putih telur bukan hasil sampingnya. Ya, tapi itu telur sendiri sudah merupakan hasil samping dari peternakan ayam. Ya, kalau Alfi misalnya menjawab cangkang, oke. Kalau cangkang itu berarti bonus dari hasil samping ayam yang bisa digunakan untuk pupuk karena kandungan kalsiumnya. Monggo ditutup. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf ada kesalahan lambung pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Saya Lekya. Terima kasih, Mem. Terima kasih, Mem. Terima kasih, Mem.